berada. Jumpa lagi dalam program TVR 09 bersama dengan saya Suki Abdul dan juga pastinya dengan rekan saya. Bersama saya Anggun Oktarini dan dalam 30 menit ke depan pemirsa kami akan sajikan kepada Anda semua sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Ya pemirsa TVR Parlemen inilah TVR 09 edisi 20 Oktober 2022. Selengkapnya. Mengawali TVR 09 pada pagi hari ini, Bank Dunia memprediksi dunia akan dihadapkan resesi ekonomi di tahun depan. Menanggapi hal tersebut, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan langkah antisipasi dalam menghadapi ancaman resesi, salah satunya ini dengan penghematan APBN secara cermat. Perekonomian dunia diprediksi mengalami resesi pada tahun 2023 mendatang. Bank sentral di negara-negara maju yang bergerak agresif menaikkan suku bunga acuannya menjadi salah satu pemicu. Karenanya Komisi 11 DPR RI meminta pemerintah menggunakan anggaran negara secara cermat dan tepat bermanfaat bagi masyarakat. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 11 DPR RI Putri Aneta Komarudin mendorong pemerintah menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi resesi ekonomi global di tahun depan. Salah satunya dengan melakukan penghematan APBN dan menggunakannya dengan cermat. Tidak boleh ada lagi bantalan sosial yang sampai ke masyarakat tapi bukan pada pihak-pihak yang benar-benar memerlukan. Itu tentu menjadi tanggung jawab kita di DPR, khususnya saya sebagai anggota Komisi 11, untuk terus mengawasi mitra-mitra kita seperti Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang memang perannya sangat sentral dalam memberikan anggaran kepada kementerian dan lembaga terkait dan tentunya memastikan bahwa kedua lembaga ini mengadakan trilateral meeting untuk pembahasan anggaran dengan kementerian lembaga, itu mereka benar-benar memelototi hal-hal yang memang diperlukan untuk menghadapi resesi. Untuk mengantisipasi situasi perekonomian global dan mengendalikan inflasi, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan sebanyak 2 kali, sebesar 25 basis poin menjadi 3,75%, kemudian BI kembali menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin menjadi 4,25%. Teresia dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI mendorong percepatan pembangunan jalan tol yang menghubungkan kota Pontianak dengan Pelabuhan Kijing. Diharapkan pembangunan jalan tol dapat menjadi jalur transportasi bagi kendaraan kontainer yang mengangkut komoditas unggul Kalimantan Barat. Komisi 5 DPR RI mendorong percepatan pembangunan jalan tol kota Pontianak menuju Pelabuhan Kijing, yang diharapkan dapat menjadi rencana pengembangan wilayah kawasan industri serta mengakomodir distribusi komoditas dan lalu lintas kendaraan pribadi. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan, pembangunan jalan tol yang menghubungkan kota Pontianak menuju Pelabuhan Kijing sangat diperlukan. Jalan tol ini akan dihubungkan dengan pengembangan Pelabuhan Kijing yang merupakan salah satu dari 3 proyek pengembangan di Kalimantan Barat. Melalui Pelabuhan Kijing, ekspor CPO sebagai komoditas unggulan Kalimantan Barat dapat semakin menambah daya saing. Tanpa adanya jalan tol saja, Pelindo mampu menghasilkan ekspor 1 juta ton per tahun hanya melalui crude palm oil atau CPO. Kalau hanya jalannya sekarang itu macet, kontainer nggak bisa lewat. Nah kalau kontainer lewat, mobil umum kesulitan gitu loh, karena spesialannya sempit. Oleh karenanya satu-satunya ini harus dibangun jalan tol. Memang tetap sekarang kita lakukan perluasan ya, penambahan bahu kiri kanan jalan itu sudah dilakukan oleh kementerian, tapi itu tidaklah cukup ya. Memang di sini wajib untuk bisa dibangun jalan tol baru ini bisa maksimal. Yang menghubungkan Pontianak menuju Pelabuhan Kijing dan dari Kijing itu juga menuju ke arah Singkawang. Pelabuhan Kijing diproyeksikan akan menjadi pusat smelter, aspal, distribusi minyak sawit mentah atau CPO, boksit, dan transshipment bahan bakar serta dirancang untuk memberikan kemudahan berbisnis one-stop service bagi para investor. Mario, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, dalam Forum Interparliamentary Union ke-145 yang diselenggarakan di negara Rwanda, delegasi Parlemen Indonesia ini menyoroti peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menjaga perdamaian dunia.
Tentunya di sini pemirsa informasi lengkapnya sesaat lagi dan untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Pemirsa TVR Parlemen kembali lagi bersama kami di TVR 09. Ya, pemirsa, ini delegasi Parlemen Indonesia ini mengkritisi peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menjaga perdamaian dunia yang berpengaruh pada stabilitas rantai pasokan pangan. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen dalam gelaran Interparliamentary Union atau IPU yang diselenggarakan ke-145 di Rwanda. Isu ketahanan pangan dan ancaman kelaparan yang melanda sebagian negara menjadi fokus pembahasan di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada gelaran IPU ke-145 di Rwanda. Tercatat ada 811 juta manusia di dunia yang terkena dampak krisis pangan dan konflik berkepanjangan serta perubahan iklim yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Delegasi Parlemen Indonesia menilai seharusnya PBB dapat berperan lebih dalam menanggulangi kelaparan dengan mengantisipasi konflik bersenjata. Pasalnya, PBB dibentuk untuk membawa misi perdamaian dunia dan meredam konflik antar negara. Wakil Ketua BKSAP Ahmad Hafiz Thohir mengusulkan untuk menambah keterwakilan negara dalam Dewan Keamanan PBB, sehingga dapat meningkatkan pengawasan dan pengelolaan perdamaian di berbagai belahan dunia. Bertanya kepada UN, apakah selama ini kontrol atau pengawasan dari UN Security Council sudah berjalan dengan baik atau belum? Kemudian kita juga mengingatkan bahwa metode-metode pengambilan keputusan dan kebijakan di UN Security itu juga tidak mewakili dari seluruh bangsa dan negara di dunia. Nah, itu juga kita sampaikan tadi, seyogianya kita harus mempunyai perwakilan-perwakilan. Katakanlah Asia Tenggara mempunyai satu, katakanlah Indo-Pasifik punya. Selanjutnya Ahmad Hafiz Thohir pun berharap aspirasi dapat didengar oleh pihak PBB sehingga ada evaluasi untuk pembenahan pengelolaan keamanan dunia yang berpengaruh pada rantai pasokan pangan. Dari Kigali, Rwanda, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI menilai BMKG dan juga Basarnas memiliki peran penting dalam meminimalisir dampak bencana yang diakibatkan
oleh cuaca ekstrim. Dan pemirsa, untuk itu Komisi 5 mendorong sinergi antar BMKG, Basarnas dan juga pimpinan daerah untuk update potensi bencana dan langkah-langkah antisipatifnya. Anggota Komisi 5 DPR RI mendorong sinergi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG dan Badan SAR Nasional atau Basarnas dalam mencegah potensi terjadinya bencana alam yang dapat mengancam keselamatan masyarakat, khususnya menjelang masuknya musim penghujan. Anggota Komisi 5 DPR RI Mulyadi menilai BMKG dan Basarnas memiliki peran strategis dalam mencegah dan meminimalisir bencana yang ditimbulkan akibat cuaca ekstrim yang berpotensi melanda sejumlah daerah di tanah air beberapa waktu ke depan. Mulyadi juga meminta Basarnas memaksimalkan kapasitas SDM dan teknologi yang dimilikinya untuk melaksanakan tugas siaga operasi SAR selama 24 jam penuh, serta pembinaan penanggulangan kebencanaan kepada masyarakat. Terpenting juga untuk sahabat-sahabat di Basarnas yang menjadi mitra Komisi 5, kami berharap Basarnas dengan segala sumber daya yang dimiliki betul-betul bisa maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan tentunya bencana itu kita pastikan berdoa ya tidak sampai terjadi saya kira. Nah untuk BMKG saya kira itu penting ya untuk terus memberikan informasi-informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa terus menjaga kewaspadaan, terus bisa menyesuaikan setiap kegiatan-kegiatan yang akan mereka laksanakan. Maka dari itu saya kira BMKG terus memberikan informasi-informasi akurat secara berkelanjutan, terutama juga BMKG terus mengupgrade ya setiap instrumen BMKG sehingga kinerjanya semakin baik. Untuk itu, keseluruhan tugas pokok dan fungsi tersebut harus didukung oleh kerjasama dan koordinasi yang baik antara BMKG, Basarnas, dan pimpinan daerah. Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Dari informasi soal Komisi 5, kita beralih ke Komisi 9 DPR RI yang mendorong peningkatan anggaran untuk pembangunan sarana prasarana serta pelayanan di Rumah Sakit Khusus Jiwa atau RSKJ Suprapto yang terletak di Provinsi Bengkulu. Komisi 9 menilai RSKJ Suprapto membutuhkan perhatian khusus baik dari pemerintah daerah maupun juga pemerintah pusat dalam mengatasi pasien yang mengalami masalah sosial. Komisi 9 DPR RI mendorong peningkatan anggaran untuk pembangunan sarana prasarana serta pelayanan di RSKJ Suprapto Bengkulu. Apabila dana alokasi khusus tidak ada, DPR RI mendorong anggaran dialihkan ke pemerintah pusat. Rumah Sakit Jiwa atau RSKJ Suprapto merupakan rumah sakit yang menampung dan merawat pasien sakit jiwa dan pasien gelandangan psikotik. Usai melakukan peninjauan di RSKJ Suprapto, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades Lakalena menyatakan RSKJ Suprapto membutuhkan perhatian khusus baik dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat dalam mengatasi persoalan sosial. Dan sudah ada komitmen bersama untuk ada perhatian dari pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana DAK kesehatan tahun depan ya. Dan alokasi khusus bidang kesehatan tahun depan untuk rumah sakit jiwa tersebut. Mudah-mudahan melalui mekanisme yang ada ya, usulan dari bawah, melalui mekanisme Krisna dan sebagainya, kemudian pemerintah pusat boleh berkenan untuk juga melalui Kemenkesnya membantu agar rumah sakit jiwa tersebut bisa ditata kembali lebih baik lagi. Ketua Komisi 9 DPR RI Feli Estelita Runtuwene menegaskan RSKJ Suprapto membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah pusat terkait anggaran kesehatan jiwa. Kami juga sudah sampaikan dalam rapat resmi kemarin itu agar rumah sakit ini bagaimana kalau kita berikan kepada kementerian ya, digeser ke pusat. Jadi pemerintah daerah mengurus segala sesuatunya, kemudian tentunya kami harus sampaikan juga kepada pemerintah pusat dalam hal ini. Menteri Kesehatan bagaimana agar bisa dibantu. Dari Bengkulu, Aang Nugroho, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika atau BMKG ini memberikan peringatan kepada masyarakat Indonesia terkait dengan cuaca ekstrim yang dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologi ini seperti banjir, tanah longsor, dan juga angin kencang. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetap bersama kami di TVR 09.
Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Masih bersama dengan Subki Abdul dan juga Anggun. Ya, di sini pemirsa dan UKI, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memproyeksi cuaca ekstrim akan terus berlanjut hingga 21 Oktober 2022. Cuaca ekstrim diprediksi akan terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Nah, untuk diwaspadai pemirsa, untuk itu Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah melakukan upaya mitigasi potensi terjadinya bencana yang mengancam masyarakat. Dan Komisi 5 ini meminta pemerintah pusat dan juga daerah menjalin koordinasi yang baik untuk menentukan langkah-langkah strategis nih dalam mengantisipasi terjadinya bencana. Untuk itu lebih lengkap ya pemirsa, mari kita saksikan laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi potensi cuaca ekstrim dan curah hujan dengan intensitas sedang lebat yang masih akan terjadi di sebagian wilayah Indonesia hingga sepekan ke depan. BMKG juga telah mengeluarkan peringatan siaga bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Selain curah hujan tinggi, BMKG juga menyebut potensi air pasang di wilayah pantai utara Jakarta dan pantai Belawan serta potensi gelombang tinggi 2,5 hingga 4 meter. Untuk itu Komisi 5 DPR RI meminta pemerintah melakukan upaya mitigasi potensi terjadinya bencana yang mengancam masyarakat. Anggota Komisi 5 DPR RI Mulyadi menekankan, pemerintah pusat dan daerah harus menjalin koordinasi untuk menentukan langkah strategis dalam mengantisipasi terjadinya bencana. Mulyadi juga meminta masyarakat melakukan persiapan dan pelatihan penanggulangan bencana. Bencana di Indonesia adalah suatu yang suka tidak suka kita harus selalu waspada ya. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada, berperilaku sehat dan terus belajar ya dari bencana-bencana wilayah lain sehingga tidak menimbulkan korban jiwa dan seterusnya. Terpenting juga untuk sahabat-sahabat di Basarnas yang menjadi mitra Komisi 5, kami berharap Basarnas dengan segala sumber daya yang dimiliki betul-betul bisa maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tentunya bencana itu kita pastikan berdoa ya tidak sampai terjadi saya kira. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Robert Rau, meminta pemerintah mempercepat pembangunan proyek infrastruktur. Salah satunya, pembangunan waduk di puncak Jawa Barat untuk mengurangi potensi terjadinya banjir yang kerap melanda Jakarta tiap memasuki musim penghujan. Kita lihat sekarang ini ada 3 waduk yang harus diselesaikan, ya kan? Untuk menangani banjir di Jakarta itu ada 2 di daerah Bogor, ya kan? Ini harus segera selesai. Karena kalau tidak itu bisa kalau selesai dengan selesainya 2 waduk yang di daerah Bogor, saya kira ini juga bisa mengurangi ya dampak banjir di Jakarta, ya kan? Jadi itu kami sudah minta tadi dan pemerintah daerah Jawa Barat pun sangat mendukung.
Untuk memaksimalkan pencegahan terjadinya bencana, anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo mendorong BMKG untuk melakukan mitigasi bencana secara detail dan bersifat kewilayahan. Hal ini bertujuan agar setiap wilayah dapat memetakan potensi bencana serta mitigasinya. Selalu sampaikan supaya BMKG dalam melakukan mitigasi bencana itu secara detail. Jangan hanya secara universal, secara detail yang sifatnya kewilayahan. Dan juga melakukan komunikasi koordinasi dengan pemerintah daerah. Apa mitigasi itu yang akan terjadi terhadap daerahnya. Kemudian daerah diberi satu masukan apa yang harus dia lakukan sehingga perencanaan kabupaten itu bisa ada satu penyesuaian terhadap mitigasi bencana. Di sisi lain, BMKG juga diminta memberikan update data akurat terkait perubahan cuaca dan potensi terjadinya bencana agar seluruh pemangku kepentingan di daerah dapat mengambil langkah cepat dan antisipatif. Untuk itu, keseluruhan tugas pokok dan fungsi tersebut harus didukung oleh kerjasama dan koordinasi yang baik antara BMKG, Basarnas, dan pimpinan daerah. Pemetaan kawasan rawan bencana menjadi hal mutlak sebagai upaya pengurangan risiko. Meskipun potensi bencana tidak bisa dihindari, tetapi masyarakat tetap harus berikhtiar dengan melakukan berbagai upaya mitigasi untuk mencegah timbulnya korban akibat bencana alam. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, nih, berwisata di alam pegunungan yang berhawa sejuk dan juga berpanorama indah memang sesuatu yang sangat menyenangkan dan akan membuat pikiran Anda segar kembali. Dan di sini pemirsa, sesaat lagi kami akan hadirkan informasi sekaligus rekomendasi tempat wisata yang akan memanjakan mata kita dan juga pikiran Anda pemirsa, dan di sini terletak di daerah Bandung. Dan informasi sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam TVR 09.
kasih Anda masih menyaksikan TVR 09. Dan Bandung tidak hanya terkenal dengan atraksi liburan berupa mal dan juga di sini kafe yang unik, tapi juga terkenal dengan keindahan alamnya. Salah satunya tempat yang paling populer pemirsa untuk dikunjungi adalah kawasan wisata Tangkuban Perahu. Nah, wisata Tangkuban Perahu ini yang guna juga pemirsa ini memberikan nuansa yang berbeda daripada tempat wisata lainnya yang ada di Bandung. Suasananya yang sejuk dan juga misterius turut didukung dengan legenda Sangkuriang masih dipercaya oleh masyarakat setempat dan para pengunjung hingga saat ini. Dan di sini mari kita saksikan bersama indahnya pemandangan Tangkuban Perahu dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Liburan bareng keluarga menjadi salah satu agenda wajib, terlebih bagi pemirsa yang sehari-harinya disibukkan dengan aktivitas bekerja. Tak perlu jauh-jauh pergi ke Indonesia bagian timur untuk menyaksikan keindahan alam yang dimiliki bangsa ini. Pemirsa bisa pergi berlibur ke tempat wisata Tangkuban Perahu yang tak jauh dari Jakarta. Siapa yang tidak tahu Gunung Tangkuban Perahu? Tempat yang lekat dengan legenda Sangkuriang dan Dayang Sumbi ini disebut juga sebagai Tangkuban Perahu atau jika diartikan ke bahasa Indonesia, artinya perahu terbalik. Karena memang jika dilihat dari jauh, gunung ini terlihat seperti perahu yang terbalik. Tempat ini menyajikan pesona alam yang begitu mengagumkan. Selain menyaksikan keindahan alam, pemirsa juga bisa berfoto-foto cantik bareng teman, keluarga, ataupun orang-orang terkasih untuk mengisi feed Instagram. Gunung Tangkuban Perahu adalah salah satu objek wisata yang paling populer di kota Bandung. Daya tariknya tak lain adalah area gunung dan kawah yang indah dan mudah dijangkau oleh pengunjung. Pemirsa bisa langsung menikmati keindahan kawah Tangkuban Perahu dari tempat parkir mobil tanpa harus mendaki terlebih dahulu. Jika berlibur ke Bandung, rasanya nggak lengkap deh kalau tidak mengunjungi Tangkuban Perahu. Kompleks wisata Kawah Gunung Tangkuban Perahu berada di perbatasan Bandung Barat dengan Subang, kurang lebih 30 km dari pusat kota Bandung. Area Taman Wisata Tangkuban Perahu sebagian masuk ke wilayah Kabupaten Subang dan Bandung Barat. Jalanan dari Bandung sampai ke lokasi juga sudah bagus dan mulus, serta mudah untuk diikuti. Dengan menggunakan Google Maps, pemirsa bisa dengan mudah mencapai tujuan. Setelah sampai, pemirsa masih harus masuk ya. Jarak dari gerbang masuk sampai ke area kawah masih cukup jauh, sekitar 4 km. Area kawah merupakan daya tarik utama di tempat wisata ini. Di Tangkuban Perahu, terdapat beberapa kawah yang bisa pemirsa kunjungi. Ada Kawah Ratu, Kawah Domas, dan Kawah Upas. Nah, kali ini pemirsa akan kami ajak ke salah satu kawah terbesar yang ada di Tangkuban Perahu, yaitu Kawah Ratu. Kawah Ratu merupakan kawah utama di sini. Ukurannya sangat luas dan bisa dikatakan objek wisata utama dari kompleks wisata Tangkuban Perahu. Kawah Ratu merupakan kawah terbesar di antara kawah-kawah lain di area ini. Kawah Ratu berbentuk seperti mangkuk besar dengan kedalaman kawah sekitar 500 meter dari permukaan kawah. Cairan mirip air di bagian bawah sering berubah warna, dari biru, hijau, hingga abu-abu. Uap putih yang berhembus dari celah dinding kawah menciptakan aura yang dramatis. Jika ingin menikmati suasana yang lebih tenang atau ingin sekedar ngopi santai sambil menikmati pemandangan bibir kawah, pemirsa bisa berjalan menuju ke area warung dan bangku yang sudah disediakan di pinggir kawah untuk menikmati kopi hangat bersama pisang goreng sambil menikmati indahnya pemandangan Kawah Ratu. Jalan di sana juga cukup unik loh. Di sepanjang jalan, pemirsa ditemani oleh naungan pepohonan rindang berwarna hitam di kiri dan kanan jalan. Selain Kawah Ratu, dua kawah lainnya yaitu Kawah Upas dan Kawah Domas juga menawarkan pemandangan yang tak kalah indahnya. Ukurannya memang lebih kecil, tetapi memiliki daya tariknya tersendiri. Kawah Upas berjarak 1,5 km dari Kawah Ratu, sedangkan Kawah Domas berjarak 1,2 km. Kalau pemirsa punya waktu lebih, bisa banget loh untuk menyusuri 3 kawah yang ada di kawasan wisata Tangkuban Perahu. Fasilitas di area Tangkuban Perahu juga terbilang cukup lengkap.
Untuk parkir mobil, pemirsa bisa langsung parkir di area pinggir Kawah Ratu. Sedangkan untuk bis, parkirnya di area khusus sebelum kawah, dan untuk tempat parkir motor terletak di dekat masjid. Terdapat pula beberapa menara pandang, di mana pemirsa bisa melihat area kawah secara lebih luas ataupun melihat area Taman Wisata Tangkuban Perahu. Di sekitar kawah juga berjejer tempat makanan dan jajanan. Jadi pemirsa tidak perlu khawatir kelaparan atau haus di tengah jalan. Selain itu terdapat juga area khusus pedagang oleh-oleh yang bisa pemirsa beli sebagai buah tangan untuk keluarga di rumah. Sekian informasi dari kami, semoga bisa menambah list destinasi wisata untuk pemirsa. Sampai jumpa di Intip selanjutnya. Emang kalau ngomongin Bandung ini nggak pernah ada habisnya. Tapi Anggun udah pernah ke Tangkuban Perahu kan? Tentunya sudah dan pastinya datang lagi ke sana. Pengen datang lagi. Nah, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses nih pemirsa, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI dan juga menyerap, menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan juga memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya, pemirsa masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi hari ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih pemirsa telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Ahmad Tarini dan tentu saja rekan saya. Dan saya Subki Abdul. Sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia. Sampai jumpa.